Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari fi kitabihi as-sahih, babu haddil maridi ay yashhadal jamaah. Bab batasan orang yang sakit menghadiri salat berjamaah. Haddatsana Umar bin Hafsin ibn Giyasin qala haddatsani abi Giyas qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn al-Mihran an Ibrahim anil Aswad qala kunna inda Aisyah radhiyallahu anha fadzakarna al-muwadhabata 'ala shalah. Kata Al-Aswad tabi'in, tatkala kami berada di sisi Aisyah dalam rangka menuntut ilmu. Ini bolehnya apa? Seorang wanita mengajar kepada rijal laki-laki. Kalau di sana tidak didapati ustadz ya. Karena Aisyah ini langsung mengajar mereka dengan menggunakan hijab. Fadzakarna al-muwadhabah. Lalu kami menyebutkan tentang kerajinan, ketekunan dalam menjalankan salat. Wa ta'dhima lahu, dan pengagungan terhadap salat. Qalat, lantas Aisyah menceritakan tentang sakitnya Rasulullah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Lamma marida Rasulullah maradahu alladhi mata fihi. Tatkala Rasulullah meninggal sakit. Jadi sakit Rasulullah itu disebabkan karena racun yang menggerogoti tubuhnya yang disisipkan waktu itu oleh wanita Yahudiyah ke daging yang dikonsumsi oleh Rasulullah di tahun 7 Hijriah. Sampai di tahun ke-11 Hijriah terasa begitu berat penyakit beliau. Fahadaratis shalah. Lalu dia hadir salat, dan ini salat terakhir Rasulullah, yaitu salat maghrib. Salat maghrib, salat terakhir berjamaah nih ya. Salat maghrib malam Kamis atau malam Jumat. Yang jelasnya 4 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Karena Rasulullah meninggal itu di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tampak di waktu duha. Jadi Rasulullah sholat terakhirnya berjamaah mengimami para sahabat itu sholat maghrib, malam Jumat atau malam Kamis. Karena diriwayatkan Abu Bakar nanti menjadi imam itu selama 19 kali di saat Rasulullah masih hidup. Kira-kira berapa itu kalau kita hitung? Kalau dari 3 hari kan 3 hari 3 malam 15 ya. Berarti benarkah itu? Nanti terakhir sholat subuh. Malam apa itu kira-kira? Malam Kamis ya? Dapat? Coba maghrib. Malam Kamis. Rabu malam Kamis. Nah. Jadi pas saat sholat maghrib, Rasulullah mengimami para sahabat sambil mengikat kepalanya karena demam yang begitu tinggi yang menimpa Rasulullah. Kemudian setelah itu selesai sholat maghrib, beliau langsung pulang ke rumah, tidur, istirahat, dan pingsan. Ya. Kemudian para sahabat merasakan demam Rasulullah itu tembus sampai keluar selimutnya. Saking panasnya. Kemudian masuk waktu Isya. Para sahabat nunggu-nungguin nih, kok nggak datang-datang? Ternyata Rasulullah pingsan. Ketika bangun dari pingsannya, dia bertanya, "As-shallan nas?" Apakah manusia sudah sholat Isya? Kata keluarganya yang ada di sekitarnya, "La hum yantadirunak." Tidak, mereka menunggumu.
Akhirnya apa? Rasulullah meminta seember air gitu untuk dituangkan ke kepalanya. Sekiranya bisa meringankan apa? Demam yang dia alami. Kemudian dikasihlah, dia siram kepalanya, qadarullah pingsan lagi setelah itu. Sampai 3 kali hal ini terjadi. Kemudian Rasulullah merasa nggak sanggup nih ke masjid. Akhirnya apa? Beliau berkata, muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia salat Isya. Nah, inilah pertama kali Abu Bakar mengimami apa? Para sahabat. Enggak pernah sebelumnya. Karena Rasulullah terus-menerus yang menjadi imam. Faqila lahu, lantas dikatakan kepadanya yang berkata ini Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun asifun. Sungguhnya Abu Bakar itu adalah pemuda yang sangat lembut, yang sering menangis kalau membaca Al-Quran. Idza qama fi maqamika, apabila dia menggantikan posisimu, lam yastati ayyusolliya binnas. Dia tidak sanggup mengimami apa? Salat manusia. Wa ada fa'adu lahu. Lalu Rasulullah ulang lagi, muru, perintahkan Abu Bakar. Lalu mereka mengulangi lagi alasan tadi. Fa'ada salasa, lalu Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Faqala innakunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian ini, wahai wanita-wanita yang ada di sekitarnya, seperti sawahibu Yusuf. Sawahibu Yusuf itu adalah saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Yang ketika bapaknya bertanya, kenapa begini, mereka apa? Mereka banyak alasan. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar mengimami manusia salat Isya. Wa kharaja Abu Bakar, lalu Abu Bakar keluar. Fa shalla, lalu dia salat. Fa wajadan nabiyyu min nafsihi khifatan. Ini bukan di malam itu ya, tapi di hari yang lain, di mana Rasulullah mendapati ada sedikit keringanan, dalam artian apa? Dia mulai agak mendingan dari sakitnya. Wa kharaja yuhada bainar rajulaini ka'anni anzuru rijlaihi takhuttani minal waja'i. Lalu dia keluar sambil dipapah oleh 2 orang sahabatnya. Ka'anni, seakan aku melihat kedua kakinya tak terseret-seret ya. Karena apa? Dipapah oleh 2 orang sahabatnya. Nanti akan disebutkan siapa 2 orang ini, yaitu Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Minal wajah, karena sakit. Fa'arada Abu Bakrin ayyata akhara. Lantas Abu Bakar kepengen mundur, bergabung di shaf pertama. Fa'auma ilaihin Nabi, lalu Nabi memberikan isyarat untuk tetap melanjutkan amma kanak. Summa utiya hatta jalasa ila jambihi, hingga Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini dalam keadaan mengimami para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah datang nih. Lantas Abu Bakar terpikir apa? Untuk mundur. Biarlah Rasulullah yang menjadi imam. Tapi ternyata Rasulullah mempersilahkan Abu Bakar tetap lanjut. Rasulullah di sini nggak ngikutin Abu Bakar ya, tapi dia sholat sendirian, sholat sendirian. Karena Rasulullah dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Nah, kalau sekiranya yang jadi imam di sini adalah Rasulullah, maka para sahabat juga harus duduk. Jadi yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Qila lil A'mash, ditanyakan kepada A'mash, wa kana an-nabi yusolli wa Abu Bakar yusolli bi salatihi. Adalah Nabi salat sendirian dan Abu Bakar juga salat mengimami manusia. Wa nasu yusalluna bi salati Abi Bakar. Apakah manusia mengikuti salatnya Abu Bakar? Faqala bi ra'sihi na'am, iya. Jadi para sahabat menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Rawahu Abu Dawud an Syu'bata anil A'mash ba'dahu wa zada Abu Muawiyah jalasa an yasarihi Abi Bakar.
Jadi Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Berarti di mana Pak posisinya? Sebelah sini ya? Sebelah sini. Berarti Rasulullah masuk dari arah sana. Fakana Abu Bakar yusolli qa'iman. Adalah Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri. Haddatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Hisham ibn Yusuf an Ma'mari an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah qala qalat Aisyah lamma sakulan Nabi. Kata Aisyah tatkala Rasulullah merasa berat, wastadda wajahu, dan sangat bersangatan sakitnya, ista'dzana azwajuhu an yumarrada fi baiti. Jadi dia minta izin kepada istri-istrinya yang lain agar dia dirawat di rumahku, di rumah Aisyah. Fa'adzinna, lantas mereka memberikan izin kepada Rasulullah. Fa kharaja baina rajulaini takhuttu rijlahul arda. Wa kana bainal Abbas wa rajulin akhar. Ini dipapa oleh Al-Abbas pamannya dan rajulun yang lain, pemuda yang lain, yaitu Ali bin Abi Thalib. Qala Ubaidullah fa dzakartu dzalika li ibni Abbasin ma qalat Aisyatu fa qala li wa hal tadri manir rajulul ladzi lam tusammi Aisyatu? Apakah engkau tahu siapa pemuda yang tidak disebut namanya oleh Aisyah? Maka sahabat ini berkata, huwa Ali bin Abi Thalib. Jadi yang memapah Rasulullah siapa Pak? Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ini suri toladan kita bagaimana semangatnya untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Sampai dalam kondisi yang seperti ini, dia berusaha untuk tetap hadir. Babur rukhsati fil matari wal illati ayyusalliya fi rahlihi. Bab rukhsah. Rukhsah itu Pak keringanan. Karena ada udzur, apakah itu disebabkan hujan atau ada illah, alasan-alasan yang lain? Apakah itu karena corona atau karena hal-hal yang lain yang tidak bisa hadir di masjid? Maka di sana ada rukhsah untuk salat di rahlihi, di rumah, di kantor, atau di tempat-tempat aktivitasnya. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi anna ibna Umar adzana bis salati fi lailati dzati bardin warihin. Kata Nafi maula ibnu Umar, anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah mengumandangkan adzan untuk salat pada malam yang sangat dingin dan sangat kencang anginnya. Summa qala, kemudian dia berkata, ala sallu fir rihal, salatlah di rumah-rumah kalian. Summa qala inna Rasulullah, kemudian dia berkata sesungguhnya Rasulullah ya'murul muadzina idza kanat lailatu dzatu bardin wa matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Jadi dia melakukan hal ini dengan dasar perintah dari Rasulullah untuk mengucapkan hal ini. Ada yang pernah seperti ini Pak? Sallu fi rihalikum. Sallu fi ada ya? Sama ya. Fi buyutikum, fi diyarikum. Haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Ibni Shihabin an Mahmud bin Rabi'il Ansari anna Idban ibni Malik kana ya ummu qaumahu wa huwa a'ma. Bahwasanya Idban ibni Malik mengimami kaumnya sementara dia dalam keadaan buta. Wa annahu qala li Rasulillah, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaha takunu dzulmatu wasailu. Sesungguhnya Rasulullah az-zulmah. Apa zulmah di sini terjemahkan? Kegelapan malam ya. Wasailu, sailu apa? Banjir. Jalan becek ya.
Wa ana rajulun darirul basari, sementara aku adalah pemuda yang lemah pandangannya, lemah penglihatannya. Fasalli ya Rasulullah fi baiti, apakah aku boleh salat wahai Rasulullah di rumahku? Dia minta izin nih. Makanan attakhidhuhu musalla, tempat yang aku jadikan tempat salat di rumahku. Faja'ahu Rasulullah, lalu Rasulullah mendatanginya di rumahnya. Faqala, lalu berkata, aina tuhibbu an usolliya? Di mana tempat yang engkau senang aku salat di situ? Yang aku nanti jadikan sebagai musalla untukmu. Fa asyara ila makani minal baiti, lalu dia mengisyarahkan tempat di rumahnya tersebut. Fa shalla fihi Rasulullah. Jadi ini bolehnya bagi laki-laki salat di rumah. Kalau sekiranya kondisinya seperti ini, dia tidak sanggup, tidak ada yang nuntun dia ke masjid, karena dia ini dalam keadaan buta, terus di malam hari dia nggak bisa meraba-raba gitu sambil melangkahkan kakinya. Jadi Rasulullah memberikan izin untuk sholat di rumah. Babu hal yusalli al-imamu biman hadara wa hal yaktubu yawmal jum'ati fil matari. Bab apakah boleh seorang imam salat biman hadara, sementara ada orang yang hadir. Siapa yang dimaksud di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yaktubu yawmal jum'ati fil matari. Apakah boleh berkhutbah di hari Jumat di saat hujan turun? Nah, kalau kondisi kita saat ini ada pembesar suara, ada mikrofon gitu, ada kowak dan yang lainnya, maka nggak ada masalah. Jadi masalah kalau mereka hujan lebat terus berkhutbah di depan ini, nggak ada yang dengar nanti kan, sehingga kurang manfaat untuk menyampaikan materi khutbah. Itu kalau sekiranya orang yang menganggap bahwa dua khutbah itu bukan syarat, bukan rukun. Nampak? Karena ada juga ulama yang menganggap bahwa dua khutbah itu bukan syarat, bukan rukun Jumat. Bukan rukun salat Jumat. Sehingga nanti boleh ditegakkan Jumatan meskipun tidak ada khutbah. Ada juga yang mensyaratkan bahwa 2 rakaat itu adalah 2 khutbah tadi yang ditegakkan itu. Sehingga mereka mensyaratkan ada 2 khutbah. Kalau enggak bubar jamaah. Kalau sudah bunyi titit enggak ada khotibnya, selesai nih. Tengok sana tengok sini sudah. Akhirnya apa? Laksanakan salat duhur, diganti. Nah, padahal bisa naik 1 orang gitu bacakan Al-Fatihah kah? Atau baca Qul Huwallahu Ahad kah? Atau menyampaikan pesan-pesan politik kah? Maka ini boleh, karena khutbah Jumat itu mimbabit tablik, hanya sekedar tablik. Menyampaikan meskipun Anda tidak paham apa yang Anda sampaikan. Beda dengan taklim. Kalau taklim mengajar. Haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsana Abdul Hamid sahibuz Ziyadi qala sami'tu Abdullah bin al-Harisi qala khatabana Ibnu Abbas fi yaumi dzi rad'in fa amara al-muadzin lamma balagha hayya 'ala as-salah qala qul as-salatu fir rihal fanadara ba'duhum ila ba'din faka'annahum ankaru faqala ka'annakum ankartumu hadha inna hadha fa'alahu man huwa khairum minni ya'ni nabiyya innaha azmatun wa inni karihtu an ukhrijakum. Ibnu Abbas pernah berkhutbah di hari Dzi Radi'in. Radi'in ini ada badai debu mungkin atau badai apa gitu. Lalu Ibnu Abbas memerintahkan si muadzin ini
ketika sampai pada hayya 'alas shalah diganti dengan salatu firrihal. As-salatu firrihal. Fanadhara ba'duhum ila ba'din. Lalu jamaah yang hadir pada waktu itu saling melihat satu sama lain. Apa nih? Hal yang aneh nih. Yang mereka belum pernah mendengarkan sebelumnya. Faka'annahum angkaru. Seakan-akan mereka mengingkari perintah Abdullah bin Abbas ini. Faqala lalu Abdullah bin Abbas berkata, ka'annakum angkartum hadha. Seakan-akan kalian mengingkari perbuatan ini. Inna hadha, sesungguhnya ini fa'alahu, dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku, yaitu Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas berkata, innaha azmatun. Sesungguhnya ini adalah azmah. Azmah itu adalah ketentuan, bukan rukhsah. Itu bedanya. Kalau azmah ini adalah ketentuan, lawannya adalah rukhsah. Contoh gambarannya seperti ini, Pak. Sholat Jumat 2 rakaat. Ini adalah azimah kan? Ya. Sholat 2 rakaat di saat safar, ini rukhsah, bukan azimah. Bukan keharusan. Bukan ketentuan syariat setiap safar harus Harus 2 rakaat. Paham? Itu bedanya antara Antara azimah dengan rukhsah. Wa inni karihtu an ukhrijakum, dan aku tidak suka membuat kalian keluar dari tempat atau dari masjid tersebut. Wa an Hammad an Asim an Abdullah bin Haris an Ibnu Abbas nahu ghairu annahu qala karihtu an uasimakum fataji'una tadusuna tina ila rukabikum. Jadi aku tidak senang kalian datang ke masjid dalam keadaan kalian berkotor-kotor ya, becek-becekan, kemudian masuk ke dalam masjid. Haddatsana Muslim ibni Ibrahim qala haddatsana Hisyamun an Yahya an Abi Salamah qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri faqala ja'at sahabatun famatarat hatta salas saqafu wa kana min jaridin nakhli fa uqimatis shalah. Abu Salamah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri. Faqala, lalu dia berkata, ja'at sahab, datang awan yang tebal yang menyebabkan turun air hujan. Hatta salas saqafu, hingga atap rumah menjadi bocor. Wa kana min jaridin nakhli, karena atap rumah orang dulu atau di zaman Nabi itu dari pelepah pohon korma. Pelepah pohon korma, kemudian setelah itu ditindis sama tanah di atasnya. Dulu rumah kita juga di Yaman seperti itu, jadi kayu sembarangan gitu, kayak ranting-ranting kayu dibuat atap, kemudian dikasih tanah di bawahnya, tanah liat di atasnya. Nah, ketika datang hujan, lubang kecil gini nanti bisa jadi kayak ember besarnya. Hah? Iya, tanahnya kena air. Jadi bocornya kayak paku gitu, kena air langsung besar. Tapi alhamdulillah hujannya 1 tahun 1 kali. Kalau kayak di Balikpapan selesai gitu. Nah, hari ini hujan, besok ditambah lagi kan? Haddatsana Adamu ibnu Iyash qala haddana Syu'bah qala haddatsana Anas ibnu Sirin qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu qala rajulun minal ansari inni la astati'us salata ma'ah wa kana rajulan dohman asana alin nabi ta'aman fadahu ila manzilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan makanan lalu mengundangnya ke rumahnya. Fabasatalahu hasiran, lalu dia menggelar tikar. Wa madha tarafa al-hasir, lalu dia mempercikan air di tikar tersebut. Fa shalla alaihi raka'ataini, lalu Rasulullah salat 2 rakaat.
Faqala rajulun min ali Jarudi li Anas bin Malik, akana Nabi yusalli duha? Apakah Nabi pernah melaksanakan salat duha? Qala ma ra'aituhu shallaha illa yauma idzin. Tidaklah aku melihat Nabi salat duha kecuali di hari itu saja. Menunjukkan berarti Rasulullah jarang melaksanakan salat duha. Babu idza hadaratit ta'amu wa uqimatis shalah. Bab apabila makanan telah dihidangkan sementara iqamah sudah ditegakkan atau azan sudah dikumandangkan. Apa yang kita pilih nih? Makan dulu. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kita dalam keadaan lapar. Yang kedua, makanan sudah dihidangkan. Kalau makanan lagi digoreng atau baru dipotong-potong gitu, maka hadiri dulu salat. Atau makanan sudah dihidangkan tapi kita nggak berhajat, maka utama adalah salat berjamaah. Nanti ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Yang ilahnya sama, yaitu apa? Dapat mengurangi kekhusyuan. Bayangkan Pak, kita dalam kondisi lapar, kemudian istri ngidangkan coto Makassar gitu, atau nasi Padang, terpikir-pikir kita terbayang-bayang. Akhirnya kita terburu-buru sholat, ingin cepat-cepat selesai, biar langsung tancap, assalamualaikum langsung pulang. Akhirnya kurang meresapi sholat. Jadi itu syaratnya apa? Dia berhajat, kemudian makanan sudah dihidangkan. Nah, bisa dikiaskan kepada yang lain. Apa kira-kira contohnya Pak? Istri. Ya, istri menghidangkan sesuatu dari dirinya. Kalau kita nggak berhajat, nanti aja dulu. Paham? Maka boleh kita tinggalkan. Tapi kalau kita juga berhajat, ya sudah. Nah, menikmati dulu sesuatu yang sudah dihidangkan. Meskipun sudah ditegakkan iqamah, meskipun sudah sholat di masjid, ya sudah. Daripada sholat tidak tenang, tidak tumaninah. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bil asya. Dan adalah Ibnu Umar mendahulukan asya. Asya ini makan malam. Jadi ada futur, ada goda, ada asya. Futur sarapan pagi, goda makan siang, kalau asya apa? Makan malam. Kalau isya waktu salat isya. Jadi orang Arab kadang mengejek kita orang Indonesia. Kullu wajabat, seluruh makanan kalian nasi, majnun. Futur, di saat futur nasi, goda nasi, asya nasi. Mereka kan futur roti kan, godanya aja nasi. Kadang mereka roti juga, asyanya lagi roti. Kita semua wajabatnya nasi. Pagi nasi kuning, siang nasi campur, malam nasi goreng. Akhirnya karbohidrat penuh di perut kita ya. Wa qala Abu Darda min fikhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salati wa qalbuhu farigun. Jadi Abu Darda berkata, termasuk kepakihan seseorang tatkala dia mengedepankan hajatnya. Kemudian setelah itu dia menghadap salat. Wa qalbuhu farigun, sementara hatinya kosong dari memikirkan sesuatu. Fokus ibadah kepada Allah. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Hisham qala haddatsani abi qala sami'tu Aisyah anin Nabi annahu qala idza wudi'al asya'u wa uqimatis salatu fabda'u bil asya. Apabila asya telah dihidangkan, bersamaan itu juga qomat juga dikumandangkan.
maka fabda'u bil asya, mulai dulu dengan asya. Hadatsani Yahya bin Bukairin qala hadatsana Laisu an Ukailin an Ibnu Syihabin an Anas bin Malikin anna Rasulullah qala idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asya'ikum. Nah, ini ada tambahan di sini, la ta'jalu. Jangan terburu-buru makan. Ya. Oh, sudah qomat ini segera enggak? Makan santai gitu. Selesaikan hajat. Ya usah dipikirin salat selesai atau enggak. Hadatsana Ubaidu ibnu Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi an Ibni Umar qala qala Rasulullah idza udi'a asya'adikum wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'i wala ya'jal hatta yafragu minhu. Jadi enggak boleh terburu-buru, tergesa-gesa di saat mengkonsumsi makanan, selesaikan dulu. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu ta'am wa tuqamus shalah fala ya'tihi hatta yafruga. Jadi Ibnu Umar juga tidak mendatangi salat kecuali selesai makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam. Padahal dia sudah mendengarkan bacaannya imam. Mengimami apa? Salat. Faqala Zuhair wa Wahb bin Utsman an Musa ibnu Uqbah an Nafi' an Ibni Umar qala qala an-nabiy idza kana ahadukum ala at-ta'ami fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah. Apabila salah satu di antara kalian sedang makan, maka jangan terburu-buru sampai dia selesaikan hajatnya, meskipun iqamah sudah ditegakkan. Kita di sini malam Selasa ya biasanya ya. Pas buka itu. Malam Selasa. Sedang makan-makan teman-teman lagi buka puasa, maka selesaikan dulu. Meskipun sudah qomat Pak Joko gitu, tetap lanjut dulu. Hah? Oh, Pak Joko yang makan ya. Nah, ini bisa dijadikan dalil nanti Pak Joko. Biarin aja dulu qomat. Saya puas-puasin dulu kan. Nah, nanti sholat sendirian. Babu idza du'iyal imamu ila sholati wa bidihi ma ya'kulu. Bab apabila imam dipanggil untuk sholat sementara ada makanan nih di tangannya. Maka apa yang dia mulai? Selesaikan dulu makanannya, baru dia sholat. Ini imam. Bagaimana lagi dengan makmum? Maka dibolehkan. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala hadatsana Ibrahimu an Shalihin ibni Syihabin qala akhbarani Ja'far ibni Amrin ibni Umayyah anna abahu qala ra'aitu Rasulullah ya'kulu dzira'an yahtazzu minha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan nih dzira', paha apa ini? Paha kambing. Fadu'a ila shalah, sementara dia disuruh untuk menuju salat, faqama fataraha sikin. Lalu dia menyimpan pisaunya, fasalla lalu salat walam yatawaddo. Nama yang dimakan di sini adalah daging kambing. Paha daging kambing. Kalau paha daging onta harus wudu terlebih dahulu. Babu man kana fi hajati ahlihi fa uqimatis shalah fa kharaja. Bab orang yang ada hajat di keluarganya, lantas dia ditegakkan salat iqamah, lalu kemudian keluar dari hajahnya tadi. Anda mengedepankan salat berjamaah di masjid. Hadatsana Adamu qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Al-Hakamu an Ibrahim anil Aswadi qala sa'altu Aisyah ma kana an-nabiyyu yasna'u fi baiti qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila sholati
Jadi tabi'in bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Kemudian kata Aisyah, dia melakukan pekerjaan rumah juga, membantu keluarganya. Ia menjahit, ia menyuci, dan yang lainnya. Ada yang dia bantu. Tidak sebagaimana raja yang dia hanya dilayani terus. Hanya kerjanya memerintah saja, buatkan saya ini dan itu. Dia juga nyuci piring, nyuci baju, dan yang lainnya. Ini sebagai bentuk sayang istri, membantu pekerjaan rumah tangga. Wa idza hadaratis shalah, apabila salat sudah ditegakkan, maka dia keluar menuju masjid. Babu man shalla bin nasi wa huwa la yuridu illa ayyuallimahum salatan nabi wa sunnah. Bab orang yang salat mengajari manusia sementara dia tidak ingin sholat, dia hanya sekedar mengajarkan saja. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Uhaibun qala haddatsana Ayyub as-Sikhtiyani an Abi Kilabah qala ja'ana Malik ibn al-Huwairis. Jadi Malik ibn al-Huwairis ini adalah seorang sahabat yang mutaakhir, belakangan masuk Islamnya. Sehingga dia mendapati Rasulullah sudah sakul, sudah besar, berat dan besar gemuk. Nah, ketika nanti Rasulullah bangkit dari rakaat kedua pertama menuju rakaat kedua, dia duduk istirahat, duduk istirahat. Paham? Nah, dibawa ke sana. Sehingga boleh bagi orang yang sholat duduk istirahat. Duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat berikutnya. Kalau dia mau langsung juga nggak ada masalah. Kalau dia kurus gitu cepat langsung berangkat bangkit ke atas, nggak ada masalah tanpa duduk istirahat. Fakultu li Abi Kilabah kaifa kana yusolli qala mislu shaykhina hadza qala wa kana shaykhon yajlusu idza rafa'a rasahu minas sujudi qabla ayan haba fi raqatil ula. Ini menjadi syahid. Di mana dia duduk sejenak ketika bangkit mengangkat kepalanya dari sujud qabla ayan haba fi raqatil ula. Sebelum menuju ke rakaat berikutnya. Jadi ini jalsatul istirahah. Duduk istirahat. Babu ahlil ilmi wa fadli ahaqqu bil imami. Babu ahlul ilmi, bab keutamaan orang yang berilmu dan dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Jadi ada kriteria memang untuk menjadi imam. Di suaranya merdu, bacaannya fasih. Kemudian setelah itu dia mengenal sunnah-sunnah sholat. Ketika ada masalah di tengah jalan, di tengah mengimami sholat, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Haddatsana Ishaq ibn Nasrin qala haddatsana Husainun an Zaidata an Abdul Malik ibnu Umairin qala haddatsana Abu Burdata an Nabi Musa qala maridun nabiyyu fashtadda maraduhu faqala muru Abi Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyatu innahu rajulun raqiqun idza qama maqamaka lam yastati ayusalli bin nas. Qala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas fa'adat faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Jadi sudah berlalu tentang hal ini di mana Rasulullah memerintahkan Abu Bakar, memerintahkan Aisyah untuk memerintahkan Abu Bakar salat mengimami manusia. Tapi Aisyah beralasan bahwa Abu Bakar itu rajul raqiq, sangat lembut. Ya, lembut. Mendengar membaca sedikit ayat Al-Qur'an dia menangis. Nah, kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan, Pak?
Nah, demikian subhanakallah.